Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ma Xiaotao dan lainnya yang membeku akhirnya terbebas. Dengan menggigil, Ma Xiaotao menatap tajam ke arah Yu Hao. Yu Hao mengangkat bahu tak berdaya ke arahnya. Tidak tahu mengapa, Yu Hao lebih suka kemarahan palsu Ma Xiaotao daripada senyum Dai Yu Heng. Penatua Xuan Lao sangat senang dengan pertandingan hari ini. Dia mengerti seberapa kuat setiap anggota tim resmi. Namun penatua Xuan Lao juga ingin menguji ketujuh anggota tim persiapan. Penampilan Bebe, Su Shanxi dan Jiang Nanan juga He Caito sesuai dengan harapannya. Jiang Nanan adalah seorang guru jiwa tipe kelincahan dan dia telah ditekan secara relatif. Dengan demikian, tidak dapat menyalahkannya karena tidak tampil spektakuler. Namun, penatua Xuan Lao terkejut dengan trio Huo Yu Hao. Mereka memiliki level kultivasi terendah dalam tim mereka, tetapi mereka sangat terkoordinasi dengan baik satu sama lain. Yu Hao juga dapat memperkuat kekuatan tempur seluruh timnya dengan mengandalkan deteksi spiritual yang kuat. Ketika dia bekerja sama dengan Ma Xiaotao, dia dapat menggunakan Golden Road pada saat yang tepat untuk menyelesaikan pertempuran. Meskipun lawan mereka telah meremehkan mereka, keefektifan Golden Road terlihat jelas. Lebih-lebih lagi, keberadaan Yu Hao setara dengan Master Jiwa tipe S yang bisa membatasi segalanya. Ting Luo Chen sudah menjadi Master tipe S paling menonjol di halaman dalam, tapi dia benar-benar ditekan di depan S pamungkasnya. Ketika dia bekerja sama dengannya, dia memiliki kemampuan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuannya. Setelah mereka berdua bekerja sama, Ling Luo Chen pasti bisa menjadi Master Jiwa tipe kontrol utama dalam tim resmi. Alasan mengapa Ma Xiaotao kalah adalah karena dia benar-benar ditekan. Satu-satunya masalah Yu Hao adalah kurangnya kultivasi. Jika tidak, penatua Xuan Lao bahkan akan mempertimbangkannya untuk membiarkannya mencoba menjadi Master Jiwa tipe kontrol utama di tim resmi. Dua pertandingan ini telah memperkuat kepercayaan di hati penatua Xuan Lao. Dia diam-diam membuat keputusan. Di tim persiapan generasi masa depan 7 Monster Strike, posisi Yu Hao sebagai Master tipe kontrol utama tidak akan pernah berubah. Chen Xingfeng tertawa nakal. Sepertinya ada yang harus membayar taruhan mereka. Para pemenang segera memandang ke arah Ma Xiaotao sambil tersenyum. Yang paling menyedihkan adalah Yao Xuan dan Jiang Nanan. Mereka telah kalah 2 kali berturut-turut. Ma Xiaotao memelototi Yu Hao lagi. Tunggu saja, saya babi. Penatua Xuan Lao tertawa ketika menyaksikan semua ini. Merasa senang, dia percaya 7 Monster Strike generasi Yu Hao pasti akan lebih kuat dari generasi saat ini dalam waktu 5 tahun. Oke, kalian semua bisa kembali. Kemasi barang-barang kalian, berkumpul di pintu masuk akademi besok pagi. Kita akan pergi ke kota Starlo untuk ikut serta dalam kompetisi. Kota Starlo? Yu Hao hanya bisa menangis setelah mendengar kata-kata ini. Penatua Xuan Lao memandang ke arahnya dengan tatapan agak bingung. Apakah ada masalah? Turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut kontinental diadakan di negara yang berbeda setiap tahun. Kali ini giliran Kekaisaran Starlo, dan 5 tahun mendatang akan diadakan di Kekaisaran Ryu. Ini akan diadakan di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dengan demikian, kamu harus bekerja lebih keras 5 tahun ke depan. Bagaimana mungkin Yu Hao tidak mengungkapkan perubahan emosi setelah mendengar kata-kata kota Starlo? Dia belum pernah ke ibu kota Kekaisaran Starlo, tetapi kota Starlo adalah sesuatu yang banyak dia dengar di masa mudanya. Rumah Adipati yang membesarkannya hanya 25 km ke selatan kota Starlo. Ketika cuaca bagus, dia akan bisa samar-samar melihat siluet ibu kota kekaisaran dari pinggir rumah Adipati. Detak jantung Yu Hao tanpa sadar sangat cepat. Dia tidak pernah berpikir harus kembali secepat ini. Dai Yu Heng adalah anggota tim resmi, dan bukankah dia akan membawa semua orang ke istana Adipati? Meskipun kedua bersaudara itu tidak lagi mengenalinya, dia masih seseorang yang dibesarkan di rumah Adipati.
Para pelayan di sana telah melihatnya berkali-kali di masa lalu. Saat dia berpikir untuk kembali, hati Yu Hao segera terlempar ke dalam kekacauan. Yu Hao menunduk dan menjawab, "Bukan apa-apa. Aku hanya tidak berpikir bahwa kita harus pergi ke Kaisaran Starlo." Penatua Xuanlo berkata, "Kalau begitu, kalian semua bisa kembali sekarang." Yu Hao dan Wang Dong berjalan kembali ke asrama. Tidak ada orang lain yang memperhatikan sesuatu yang aneh pada Yu Hao, tetapi indera Wang Dong sangat akut. Setelah tinggal dengannya selama lebih dari 1 tahun, ia akrab dengannya. Dia juga tahu kebencian yang ada di hatinya. "Yu Hao, kamu baik-baik saja?" Wang Dong berbisik. Yu Hao menggelengkan kepalanya. "Saya baik-baik saja. Aku tidak bisa beradaptasi untuk tiba-tiba kembali. Saya tidak bisa membiarkan Dayu Heng mengetahui identitasku yang sebenarnya." Wang Dong terdiam sesaat lalu berbisik, "Yu Hao, dia sebenarnya kakak laki-lakimu. Kamu..." Yu Hao memotongnya, "Saya tidak memiliki kakak laki-laki. Saya tidak punya saudara, ibuku sudah mati. Dan aku hanya seorang yatim piatu." "Baik-baik, anak yatim." Wang Dong buru-buru menirunya. "Maaf." Yu Hao mengangguk dengan murung. Wang Dong berjalan mendekatinya dan duduk di sampingnya. "Jangan terlalu memikirkannya. Akan selalu ada cara untuk mengatasi ini. Selain itu, tidak ada jaminan seseorang akan mengenalimu, bahkan jika kamu kembali. Tidakkah kamu merasa telah banyak berubah selama setahun terakhir ini? Bahkan orang yang sebelumnya mengenalimu mungkin tidak akan tahu ini kamu. Saya tahu kamu merasa sedih, tetapi karena kamu telah memilih menghadapi mereka dan membalas dendam, kamu harus kuat. Lawan-lawan yang akan kamu lawan sangat kuat." Yu Hao tertegun. "Apakah aku telah banyak berubah?" Wang Dong mengetuk kepalanya lalu memberinya cermin dari samping tempat tidurnya. "Lihatlah dirimu sendiri. 1 tahun di Akademi Shrek telah benar-benar mengubahnya. Pada awalnya, dia hanya seorang pemuda yang malu-malu dan biasa saja yang tampak kasar. Namun, selama 1 tahun terakhir ini, tidak hanya dia mengalami pertumbuhan kekuatan yang luar biasa, dia bahkan menjadi murid inti akademi. Pada saat yang sama, sebuah perubahan besar terjadi pada penampilan luar dan perilakunya. Kekuatan akan membuat seseorang percaya diri. Dengan 2 cincin jiwa cerdasnya, atau terutama tulang roh permaisuri kalajengking Giok Es, dia tumbuh jauh lebih tinggi. Ketika dia tiba di akademi, dia terlihat agak kurus dan lemah, namun dia sekarang sekuat anak sapi. Penampilan wajahnya yang awalnya tidak sehat sekarang bersinar dengan kilau kemerahan. Apalagi dia dipenuhi dengan aura matahari. Wang Dong benar, selama setahun terakhir ini, dia benar-benar sangat berubah. Dia bukan lagi pelayan Huo Yu Hao yang tinggal di rumah adipati. "Sebenarnya, kamu sudah menetapkan targetmu sendiri. Jika kita harus pergi ke sana, ya sudah. Kenapa terlalu banyak berpikir?" Wang Dong berdiri. Kemudian dia mengambil inisiatif untuk duduk dalam posisi bersila dan mengulurkan tangannya ke arah Yu Hao. "Ayo mari kita berkultivasi. Kita masih terlalu jauh dari senior kita dalam hal kultivasi. Kita harus bekerja keras." Yu Hao akhirnya mengungkapkan senyum setelah melihat ekspresi serius Wang Dong. "Karena orang malas sepertimu sebenarnya memintaku untuk berkultivasi, mari kita lakukan. Aku akan mengunggulimu cepat atau lambat." Wang Dong pura-pura terkejut saat dia melihat ke arah jendela. Kenapa ada sapi terbang di langit?" Saya tahu. Itu karena kamu menyemburkan omong kosong. Jangan berani-beraninya menertawakanku. Saya akan menunjukkan kepadamu betapa mengagumkannya diri ini." Yu Hao tiba-tiba menerkam ke arah Wang Dong. Yu Hao memegang tangan Wang Dong lalu berteriak, "Apakah kamu akan tunduk?" "Tidak." Wang Dong berteriak memprovokasi, "Kamu benar-benar tidak akan menyerah?" Yu Hao perlahan menekannya, dan jarak antara wajahnya dan wajah Wang Dong berkurang. Dia memiliki senyum nakal di wajahnya saat dia melihat sepasang mata bundar yang indah. Saat Yu Hao telah mendekatinya, Wang Dong bisa merasakan nafasnya di wajahnya. Dia akhirnya panik, dan karenanya menutup matanya tanpa sadar, tapi dia masih memaksakan berkata, "Tidak, saya tidak akan tunduk." Yu Hao dibuat linglung saat melihat alis Wang Dong yang panjang dan bergetar yang hanya beberapa inci darinya, dan dia bisa mencium aroma samar yang datang darinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia menggigil tak terkendali saat dia melihat Wang Dong yang dipaksa olehnya. Dia buru-buru melepaskan tangan Wang Dong lalu meraih wajahnya yang merah muda dan meremasnya. Kemudian dia tertawa, "Jika kamu tidak mau tunduk, aku akan membuatmu terlihat seperti babi." "Hei,
Kamu terlihat cukup baik bahkan sebagai babi. Cepat julurkan lidahmu sehingga kamu akan terlihat lebih nyata. Yu Hao, aku akan bertarung denganmu." Di tempat lain, "Saudaraku, jadi bagaimana? Apakah ada kesempatan untuk bergerak?" Dai Huabin bertanya dengan kesal. Dai Yu Heng mendengus dingin. "Kamu sebaiknya menyerah. Tidak ada kesempatan. Yu Hao bahkan lebih berbakat darimu. Dia memiliki keterampilan yang disebut sebagai deteksi spiritual dan dapat menguntungkan setiap orang dari rekan timnya. Terlebih lagi, sudah jelas bahwa Penatua Xuan Lao sangat menyukainya. 2 pertandingan berturut-turut yang kami lakukan hanya untuk memamerkan kekuatannya agar semua orang menyetujuinya. Saya bahkan tidak perlu memberitahumu orang seperti apa Penatua Xuan Lao itu. Juga, ibu sangat marah atas kejadian ini. Untungnya ayah tidak ada di rumah. Kalau tidak, kamu akan menghadapi banyak masalah. Ibu telah mengatakan padaku untuk menyampaikan berita kepadamu. Jika ada kesempatan lain, tidak akan ada yang akan membantumu. Tahukah kamu seberapa banyak tekanan yang diderita oleh ibu agar masalah ini tetap tersimpan? Bahkan keluarga kerajaan tidak berani menyinggung akademi. Namun kamu sebenarnya gegabah seperti ini?" Mata Dai Huabin memerah. "Jangan bilang padaku bahwa kamu hanya akan membiarkan dia pergi. Apakah orang-orang kita akan mati sia-sia? Bajingan!" Dai Yu Heng tiba-tiba menampar wajah Dai Huabin, membuatnya terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. "Berapa umurmu?" Dai Yu Heng bertanya dengan tegas. "Apakah kamu tidak tahu perbedaan antara kepentingan klan dan balas dendam pribadi? Jika ini adalah Akademi Master Jiwa di negara kita, saya akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Tetapi ini Shrek. Apakah kamu tidak tahu apa artinya kata Shrek? Jika kamu ingin terus tinggal di sini, kamu sebaiknya mundur. Apakah ini tempat di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Adapun Huo Yu Hao itu, bukan hanya kita tidak bisa melawannya, kita bahkan harus mengikatnya. Dia masih sangat lemah sekarang, tetapi dia memiliki kemampuan master berjiwa kembar dan jiwa bela diri pamungkas. Dia adalah harta berharga bahkan di Akademi Shrek kita. Setelah masalah yang kamu mulai, kawan lama dari akademi pasti akan melindunginya dengan lebih ketat. Jika kamu dapat mengikatnya ke klan kita, apakah kamu tahu berapa banyak manfaat yang akan kita dapatkan? Apakah kamu lupa tugas yang diberikan ibu kepada kita?" Dai Huabin terdiam meskipun matanya masih dipenuhi dengan amarah. Dia sudah tenang. Ekspresi Dai Yu Heng sedikit melembut. "Kembalilah dulu. Jangan terlalu memikirkannya. Meskipun kamu tidak dapat mengambil posisi Yu Hao, posisi lain mungkin tidak stabil. Bekerja keraslah dan kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari 7 monster Shrek. Setelah turnamen ini, saya akan memiliki kualifikasi untuk lulus dari halaman dalam. Saya akan kembali ke klan terlebih dahulu dan mempersiapkan proyek besar kita di bawah rencana ibu." "Baik." Dai Huabin mengangguk. Setelah dia berbalik dan pergi, dia mencibir. "Dai Yu Heng, bukankah kamu hanya lahir beberapa tahun sebelumku? Akan ada hari di mana kamu tidak akan bisa berjalan di depanku lagi. Begitu aku seusiamu, aku pasti akan mengalahkanmu saat itu." Di pagi hari, di tengah gerbang berkabut Akademi Shrek, sekelompok orang perlahan berjalan keluar. Mereka adalah siswa Akademi Shrek, namun mereka tidak mengenakan seragam hari ini. Matahari baru saja terbit dari barat, namun mereka sudah meninggalkan akademi. Kelompok orang ini terdiri dari tim resmi dan tim persiapan dari 7 monster Shrek. Penatua Xuan Lao bukan satu-satunya orang yang memimpin kelompok. Guru Yu Hao yaitu Guru Wang Yan juga ikut bersama mereka. Yu Hao baru tahu bahwa Penatua Xuan Lao adalah guru atau tuan dari Guru Wang Yan. Hanya saja Penatua Xuan Lao tidak mengizinkannya untuk memanggilnya seperti itu. Penatua Xuan Lao sangat menyukai murid pewarisnya. Meskipun dia tidak sebanding dengan di hal kultivasi, Wang Yan bisa melakukan perjalanan lebih jauh di penelitian kejiwa bela diri, dan dia akan bisa mengajar di halaman dalam setelah 2 tahun lagi. Kelompok yang terdiri dari hampir 20 orang berjalan bersama-sama. Namun Penatua Xuan Lao masih tetap berantakan dengan botol labu di tangannya. Mereka berjalan dengan santai. Dibandingkan ketika Yu Hao baru memasuki akademi, Yu Hao telah mengalami perubahan yang mencengangkan. Dia masuk dengan mengandalkan kuota khusus Sekte Tang. Tidak hanya memiliki kekuatan jiwa yang menyedihkan, ia bahkan tidak memiliki kekuatan menyerang, bahkan tubuhnya rapuh. Namun kini ia mampu sepenuhnya mengubah segalanya dalam waktu singkat. Terlepas dari 2 cincin cerdasnya,
Kerja kerasnya tidak bisa diabaikan. Tidak berlebihan untuk mengatakan Yu Hao telah melakukan 2 kali lipat usaha dari siswa lain. Dia bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Meskipun dia sekarang memiliki bakat yang bahkan membuat jajaran atas Akademi Shrek memandangnya, dia tidak berani santai sama sekali. Dia sangat ingat apa yang dikatakan Guru Wang Yan. Sebagai pengguna dari jiwa bela diri pamungkas, kecepatan kultivasinya akan menurun secara drastis setelah mencapai peringkat 30. Pada saat itu, kecepatan kultivasinya tidak akan sebanding dengan master jiwa biasa. Dia bisa berkultivasi bersama dengan Wang Dong, tapi dia masih memperhatikan masalah ini. Selain itu, ia bahkan melatih diri di kedua sekolah. Karena itu, ia harus bekerja lebih keras lagi. Setelah percakapan serius dia dengan He Chaito, Yu Hao menaruh perhatian lebih besar pada rencana prajurit atau tentara tertinggi. Jika dia bisa menjadi orang yang bisa mengubah seluruh situasi medan perang sendirian, dia akan memiliki kualifikasi untuk membalas dendam. Karena mentalitasnya saat ini, Yu Hao tidak ingin membuang waktu. Melihat mereka berjalan terlalu lambat, dia segera berbisik kepada Wang Dong, "Ayo berkultivasi sebentar." Wang Dong memelototinya dengan sedih, "Aku akan mati kelelahan. Sungguh sialan, aku punya teman sekamar sepertimu." Yu Hao terkekeh, "Tidakkah kamu merasa bahwa telah meningkat begitu cepat karena aku mendesakmu? Kamu harus berterima kasih padaku." Wang Dong mendengus cepat, "Kamu tidak diizinkan menggunakan deteksi spiritualmu." Dengan itu Wang Dong berlari lurus menuju Yu Hao. Namun alih-alih bertabrakan dengannya, ia berkedip dengan kecepatan tinggi. Yu Hao terus mengikuti kelompok, tetapi mereka berada di bagian paling belakang kelompok. Dengan demikian, tidak takut ada orang lain yang memperhatikan mereka. Yu Hao mengangkat tangannya, lalu mulai melakukan gerakan mendorong dan menarik dengan tempo teratur. Cahaya putih pucat samar-samar terlihat di bagian atas tangannya. Wang Dong segera melambat, jelas dia merasakan apa yang dilakukan oleh Yu Hao. Namun ia segera dipercepat menggunakan kekuatan jiwanya, melakukan yang terbaik untuk mempertahankan tingkat kecepatannya saat ini. Sementara berjalan bersama Bebe, He Chaito berbalik. Dia melihat Yu Hao dan Wang Dong dengan tatapan aneh di matanya dan berbisik, "Kakak senior, bukankah Wang Dong menggunakan langkah bayangan hantu?" Namun apa yang Yu Hao lakukan? Bebe secara alami melihat apa yang mereka berdua lakukan. Dia mengungkapkan ekspresi kagum yang tulus di wajahnya. Yu Hao menggunakan teknik rahasia sekte Tangkita. Ini disebut cakar penangkap naga. Penggunanya dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk melepaskan gerakan mendorong atau menarik. Ini adalah keterampilan yang sangat bagus dalam pertempuran jarak dekat. Saya akan mengajarimu. Bahkan jika jiwa bela dirimu bukan spesialisasi pertempuran, kamu akan dapat menggunakan sejumlah kekuatan dalam pertempuran jarak dekat. Begitu selesai berlatih teknik sekte Tangkita, Xiao Xiao memandang ke arah mereka berdua dengan tatapan iri, lalu bergerak mendekati Bebe. "Kakak senior, mari kita coba itu juga." Bebe tidak bisa menahan tawa. "Kita tidak cocok untuk apa yang mereka lakukan. Pelatihan yang mereka lakukan lebih cocok untuk orang-orang yang budidayanya dekat satu sama lain. Jika saya menggunakan cakar penangkap naga untukmu, kamu bahkan tidak akan bisa menggunakan teknik bayangan hantumu." Bibir Xiao Xiao cemberut, keduanya begitu dekat seperti orang yang sama. "Saya tidak bisa mengganggu mereka, padahal mereka berdua adalah laki-laki. Namun mengapa mereka begitu akrab satu sama lain?" Dia benar-benar iri dengan hubungan intim yang dimiliki oleh Wang Dong dengan Yu Hao. Di masa lalu, dia berpikir bahwa akan jauh lebih mudah baginya untuk bergaul dengan cowok-cowok karena dia perempuan. Namun keintiman yang dimiliki Yu Hao dengan Wang Dong jauh lebih dalam daripada persahabatan yang ia miliki dengan mereka. He Chaito tertawa konyol. Karena mereka berdua bisa menyelesaikan keterampilan fusi, mereka secara alami dekat satu sama lain. Namun perpaduan jiwa bela diri antara dua orang yang tidak memiliki garis keturunan yang sama cukup langka. "Xiao Xiao, mengapa tidak aku yang membantumu? Saya tidak tahu cara menggunakan cakar penangkap naga, tapi saya bisa menggunakan beberapa alat jiwaku yang lemah untuk membantumu melatih langkah bayangan hantumu. Bagaimana menurutmu?" Meskipun dia merasa bahwa He Chaito agak garang, Xiao Xiao selalu menjadi orang yang sangat baik dan terus terang dalam interaksinya dengan orang lain. Dia mengangguk. "Tentu, saya juga ingin berlatih dengan keras. Kalau tidak, saya akan dihilangkan jika tertinggal di belakang mereka."
Di sisi lain, tidak mudah bagi Susansi untuk mendapatkan kesempatan pergi bersama Jiang Nanan. Jiang Nanan tidak berdaya dengan tegas melarang Susansi memasuki area 1 meter di sekitarnya. Mau tidak mau, Susansi menurutinya. Melihat Yu Hao dan lainnya sedang bekerja keras, Susansi segera menyusun rencana. Dia tersenyum nakal. Nanan, lihat betapa kerasnya mereka berlatih, mengapa kita tidak berlatih juga? Dengar, kulitku yang keras dan tebal sangat bagus untukmu melatih keterampilan melemparmu. Secara alami, aku juga bisa melatih keahlian bergulatmu. Wajahnya terlihat haus, jelas memiliki niat tersembunyi pada Jiang Nanan. Bergulatlah denganku, bergulatlah. Jiang Nanan berbalik dan menatapnya dengan pandangan dingin. Akan lebih baik bagimu untuk enyah. Susansi segera menyernyitkan wajahnya dan berkata dengan marah, Nanan, apa yang bisa kulakukan untuk membuatmu mengerti hatiku? Saya tulus terhadapmu, bagaimana aku bisa membuatmu bersedia untuk bersamaku? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.